Halo Bapak Ibu, berjumpa lagi di dalam Renungan Harian. Saya berharap Bapak Ibu senantiasa di dalam lindungan Tuhan, sehingga Bapak Ibu selalu sehat, selalu terberkati, yang pastinya jangan lupa untuk selalu bersyukur. Baik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kehidupan kami yang senantiasa Engkau berkati. Kiranya Tuhan yang selalu menjaga kami sehingga kehidupan kami berada di dalam naungan-Mu. Saat ini Tuhan, kami hendak bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang selalu menjadi penguat di dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Mazmur 70. Mazmur 70 ayat yang pertama hingga ke-6. Mazmur 70 ayat yang pertama hingga ke-6. Demikian firman Tuhan. Doa minta pertolongan untuk pemimpin biduan dari Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku ya Tuhan. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah berbalik karena malu mereka yang mengatakan syukur, syukur. Biarlah bergirang dan bersuka cita karena Engkau semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar, tetapi aku ini sengsara dan miskin. Ya Allah, segeralah datang. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Tuhan, janganlah lambat datang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya membaca, melainkan menerapkan, merefleksikan, dan memelihara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur dalam bacaan kita ini digolongkan sebagai salah satu dari Mazmur ratapan karena memiliki unsur seruan minta tolong dan pertolongan kepada Allah. Dan permohonan ini dinaikkan saat Daud mempersembahkan korban peringatan kepada Mazmur. Dalam doanya Daud meminta agar Allah segera menolong dan menyelamatkannya dari segala maut. Kata segera di sini menandakan suatu keadaan yang begitu gawat, yang begitu mendesak, yang begitu mencekam. Daud mendesak Allah untuk turut campur dalam setiap persoalan yang sedang dihadapinya, yang sedang dijalaninya. Dalam doanya Daud sangat gelisah dan takut sebab para penyusup, para setiap musuhnya tiada hentinya berupaya ingin mencelakai Daud, ingin mencabut nyawanya, ingin mencobai Daud. Sebab itu dia terus berdoa kepada Tuhan untuk minta tolong kepada Tuhan. Kondisi putus asa ini membuat Daud tidak tahu harus meminta tolong kepada siapa selain kepada Allahnya yang memberikan anugerah di dalam kehidupannya. Selain itu juga Daud juga berdoa agar Allah Israel bukan hanya menolongnya, tetapi juga mempermalukan setiap para musuh yang hendak mencobai Daud, yang hendak menyumpai dirinya. Ada rasa kesal, ada rasa marah, ada rasa jengkel, ada rasa gondok di dalam diri Daud. Melihat para musuhnya, Daud tidak bosan-bosannya untuk meluapkannya, untuk berdoa kepada Tuhan. Dan permohonan doa Daud mendapat jawaban dari Allah sehingga ia mengajak orang-orang benar untuk bersama-sama dengan dirinya untuk terus bersuka cita. Karena landasannya hanyalah Allah. Dan landasan kegembiraan Daud adalah Allah.
semua dilandaskan karena Allah. Sebab Allah tidak mengecewakan orang, sebab Allah tidak pernah melukai hati seseorang, sebab Allah tidak pernah mengkhianati seseorang. Allah akan senantiasa hadir, Allah akan senantiasa merangkul, menggendong dan hadir bersama kita. Karena karya Allah hadir dalam kehidupan nyata dalam setiap kita, maka perbuatan kita pun harus seturut dan segambar dengan Allah. Dan perbuatan Allah yang ajaib membuat mereka selalu takjub akan kebesaran Allah, akan pemeliharaan Allah. Tidak heran jika Allah yang lebih diutamakan di dalam kehidupan mereka tanpa harus memperdulikan yang lain. Hanya Allah lah satu-satunya yang ada di hati mereka. Dalam sukacitanya Daud merendahkan diri di hadapan Allah. Ia mengucapkan dirinya sebagai manusia fana, manusia miskin, manusia yang tidak memiliki apa-apa. Kefanaan Daud membuat dirinya memusatkan hidup dan keselamatannya kepada Allah tanpa adanya intervensi, tanpa adanya arogansi, dan tanpa adanya pemaksaan. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud menyerahkan semua dirinya, keputusannya hanya kepada Allah. Ia percaya bahwa pertolongan Allah tepat pada waktunya. Terkadang kita kan sering asik meninggikan diri sendiri. Aku mampu kok, aku bisa kok, kenapa harus orang lain? Tapi tidak untuk Daud. Sepahit-pahitnya dia, sesusah-susahnya dia tetap meminta pertolongan pada Daud. Dia tidak pernah meninggikan dirinya. Tetapi kita sebagai manusia lebih sering kali meninggikan emosi, meninggikan gengsi, dan meninggikan egoisnya. Janganlah kita kerap untuk meninggikan egoisme kita. Dan kiranya kita tetap bergirang di dalam Tuhan. Sebab Tuhan yang selalu melihat setiap kehidupan dan hati kita. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah. Kiranya di setiap kehidupan kami, di setiap peliknya kehidupan kami, di setiap rumitnya kehidupan kami tetap bersandar kepada Tuhan yang Maha Kasih. Tuhan yang Maha Kasih, pada hari ini kami teringat dan kami tidak pernah melupakan orang-orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit, yang sedang dalam masa pemulihannya. Kiranya Tuhan menyembuhkan orang-orang terkasih kami sehingga mukjizatnya nyata bagi setiap mereka yang membutuhkan. Dan Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk kehidupan kami. Kiranya Tuhan senantiasa menolong dan merangkul kehidupan kami sehingga kehidupan kami terus terberkati oleh berkat-Mu yang melimpah. Inilah doa dan permohonan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami hidup. Amin. Demikian renungan pada hari ini. Sampai berjumpa lagi dengan hari yang berikutnya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa wedangan seger.